Kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim versus Pratiwi Novianti dan para donatur semakin memanas. Pernyataan Farhat Abbas yang menyebut aksi polling yang dilakukan para donatur bersama kuasa hukumnya sebagai aksi kriminal dan berpotensi untuk dilaporkan ke polisi mendapat tanggapan tegas dari kuasa hukum para donatur. Selain menantang Farhat Abbas untuk membuat laporan polisi seperti yang dikatakannya, mereka pun juga bertanya alasan Farhat Abbas mengatakan aksi tersebut adalah kriminal yang dinilai kuasa hukum para donatur sebagai persepsi negatif yang terlalu prematur. Lantas, seperti apakah solusi terbaik yang dianjurkan para kuasa hukum donatur atas kisru donasi yang bergulir pada saat ini? Benarkah perdamaian antara Novi dan Agus adalah jalan yang terbaik? Seperti apa reaksi kuasa hukum para donatur ketika pihak Agus kembali mendapat tawaran damai dari pihak Novi? Seperti apa pula reaksi Herwanto selaku kuasa hukum Novi dan Ketua Umum Barisan Advokat Bersatu atas rencana Farhat Abbas menyeret kuasa hukum para donatur ke polisi? Dan benarkah hari ini Farhat Abbas pun diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan terkait perseteruannya dengan Denny Sumargo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim versus Pratiwi Novianti masih terus bergulir. Langkah kuasa hukum para donatur yang membuat polling sempat mendapat respon menohok dari Farhat Abbas selaku kuasa hukum Agus. Aksi polling tersebut dinilai Farhat Abbas sebagai tindakan mengusik uang donasi milik Agus Salim yang berpotensi Agus kehilangan haknya atas uang tersebut yang kini telah berada di rekening yayasan milik Novi. Karena itulah, Farhat menuding aksi kuasa hukum donatur dan para donatur yang terlibat dalam polling tersebut dinilainya sebagai aksi kriminal. Dicap demikian, para kuasa hukum donatur yang ditemui oleh tim Intens Investigasi kemarin pun memberikan respon tegas. Menurut mereka, membuat laporan polisi adalah hak setiap warga negara. Karena itu, mereka pun mempersilahkan Farhat Abbas untuk membuat laporan polisi. Namun, persepsi negatif yang dibangun oleh Farhat Abbas atas polling yang dibuat saat ini dinilai kuasa hukum donatur terlalu prematur. Yang sebenarnya nggak ikhlasnya adalah yayasan, ya. Padahal kasih aja gitu. Tindakan polling untuk mempermalukan Agus itu adalah tindakan kriminal, ya. Silakan kalian gugat. Kalau memang kurang ajarin silakan. Farhat Abbas tidak takut sama kalian. Denny, Novi, kurang kerjaan kalian. Ini udah sumbangannya buat ini, nggak usah polling lagi. Itu mau cari gara-gara sama saya aja. Ini kan uangnya Agus. Ngomongnya udah uang Agus, gak usah suruh orang itu masing-masing aja. Yang mau menggugat Agus, tiap orang walaupun nyumbang 7.000, tunjuk pengacara, silakan gugat masing-masing, gak usah dikumpul-kumpulin. Ngapain kalian bikin repot dunia ini? Agus saja masih sakit. Tapi yang terbesarnya pollingnya adalah berikan ke yang lain. Alah, yang membutuhkan. Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Novi saya laporin lagi. Terkait apa? Dia mengganggu uangnya Agus. Agus sudah terima uang, dia polling lagi. Enggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Banyak. Iya, sama aja. Siapa yang ngambil uangnya masukin celengan masjid, sama aja maling lagi uang masjid. Adanya asumsi yang menyatakan kalau polling ini diduga adalah kriminal, itu kan menurut yang bersangkutan. Ya, silahkan saja kalau yang bersangkutan mau menempuh proses jalur hukum melaporkan dan diduga cukup ya untuk ditemukan adanya tindak pidana kriminal, tapi menurut saya ini sebenarnya terlalu prematur ya kalau sebagai seorang seorang kuasa hukum ya langsung dengan satu kesimpulan
mencoba membuatkan satu persepsi negatif, padahal sebenarnya kalau mau dipikir secara positif, apa yang dimaksudkan dengan polling ini harusnya kita harus dapat memahami. Kalau mampu, ya ini saya katakan nih, kalau mampu membuat nama martabatnya Agus untuk dapat kembali diterima oleh masyarakat, sehingga empati masyarakat kembali kepada Agus oleh karena adanya donasi awal yang ditujukan kepada Agus adalah bentuk daripada keprihatinan, sehingga oleh karena adanya proses pelaporan polisi terhadap Novi dan adanya dugaan penyalahgunaan uang yang diamanahkan oleh donatur, sehingga ini yang membuat donatur muncul ke publik, merasa kecewa, ya. Tapi kalau katanya ini kriminal, ya saya pikir silakan saja, ya. Kalau ini diduga kriminal, silakan saja buktikan. Kuasa hukum para donatur justru mempertanyakan kebenaran kabar bahwa Farah Tabas ingin melaporkan para donatur ke polisi. Jika benar, menurut para kuasa hukum, hal ini pun ibarat sebuah peribahasa yang menyebutkan air susu dibalas dengan air tuba. Karena itu, pihak kuasa hukum para donatur meminta pihak Agus untuk memikirkan baik-baik langkah hukum tersebut. Karena aksi yang dilakukan pihak donatur saat ini menyangkut soal moralitas, di mana niat para donatur adalah ingin menolong Agus Salim. Tapi, kenapa justru donatur ingin dilaporkan ke polisi? Kuasa hukum para donatur juga menegaskan, jika memang Farah Tabas ingin menolong Agus, seharusnya konflik antara Agus dan Novi ini pun diselesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai ada asumsi loh. Sekarang itu di media, di publik, bahkan di akun TikTok itu isu melaporkan ini seperti apa ya? Istilah malin kundang itu sudah muncul. Air tuba dibalas air susu tuh, ya. Loh, donatur mau dilaporin, gitu. Satu persatu lagi katanya mau dilaporin. Tolong dipikir baik-baik ya. Ini kita bicara lebih daripada moralitas, begitu ya Pak Dodi ya. Kita bicara moralitas. Udah nolong mau dilaporin. Waduh, segitu banyak donatur mau dilaporin. Ini bisa jadi bola panas nih nantinya gitu ya. Gitu loh. Bukan cuma kita yang akan dilaporkan, ya kan? Tapi faktanya banyak juga donatur yang secara mandiri melaporkan secara pidana Agus, ya kan? Nah, saya ingin menghimbau kepada para donatur bahwa apabila ingin bergabung dengan kami, monggo ayo isi aplikasi yang sudah kita share, web suaraku.co.id. Namun apabila juga ingin bergerak sendiri, mengajukan gugatan ini ke pengadilan atau sudah meng-hire lawyer lain untuk menggugat secara perdata, tolong berkoordinasi dengan kami ya. Nanti akan kami sampaikan alamat dan nomor handphone kami untuk bisa berkoordinasi jika memang ada lawyer-lawyer donatur lain yang ingin bergabung dengan kita secara perdata mengajukan gugatan. Nah, apabila secara pidana ingin melaporkan, nah itu hak para donatur, silakan saja. Kami tidak mengiyakan dan kami juga tidak melarang, ya kan? Intinya tim donatur yang dari kami ini ingin masalah ini segera selesai. Tapi kami berpikir masih ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Kita ini mau berbicara masalah proses hukum atau mau berbicara persoalan untuk menyelesaikan masalah si Agus. Agus ini kan sekarang butuh uangnya, ya. Justru saya merasa lebih iba melihat si Agus ini, ya. Lebih iba melihat si Agus. Harusnya Agus ini yang harus diselesaikan dulu. Cepet-cepet deh duduk bersama. Masalah laporan polisi semua orang bisa melaporkan, ya. Hak konstitusi setiap warga negara boleh melaporkan siapa saja. Tapi apakah itu jalan terbaik? Pengacara donatur juga mengaku mulai merasa sedikit lega karena ada itikat baik dari pihak Agus yang ingin berdamai dengan Novi sebagaimana diungkap oleh Farah Tabas sebagai kuasa hukum Agus. Pihaknya pun berharap agar langkah perdamaian tersebut akan terwujud, agar kisru donasi 1, miliar rupiah semakin terang. Bagi mereka, semua langkah hukum yang ditempuh pada saat ini pun bertujuan untuk kepentingan Agus. Maka berdamai adalah jalan terbaik.
Sejalan dengan pernyataan kuasa hukum donatur tersebut, Farah Tabas selaku kuasa hukum Agus juga mengungkapkan bahwa ia sudah menerima surat resmi dari pihak Novi untuk berdamai. Lantas, opsi apa yang ditawarkan pihak Novi dalam upaya damai kedua ini? Dan seperti apa respon Farah Tabas? Kami bukan tukang lapor. Ini nggak ada. Kita cinta damai, ya. Kita ingin cinta damai. Tidak pernah ingin melaporkan hanya persoalan ini, kecuali persoalan harga diri dan martabat, ya. Ini persoalan polling, mau dilaporkan, laporkan sana, silakan, ya. Kita enggak. Kemarin tapi saya lihat, ya, pengacaranya sudah bilang mau berdamai, ya, supaya masalah selesai. Mudah-mudahan ini terwujud nih, gitu ya. Kalau melapor itu hak semua orang. Saya nggak tahu. Kalau memang dia mau hobi melaporin donatur satu persatu, waduh. Masih ada ruang kalau ini sebenarnya menurut hemat saya sebagai seorang kuasa hukum, ini nggak perlu kepada proses pengadilan atau kepada proses hukum. Cukup Teh Novi sama Agus berdamai saja. Kalau memang kita ingin menunjukkan kita ingin membantu kepentingan klien, kalau saya misalnya kuasanya Novi, saya dorong, ayolah berdamai. Kalau saya kuasanya Agus, saya dorong juga untuk berdamai. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Itu kalau menurut saya yang tepat. Tapi kalau ada kepentingan lain di situ untuk membuat masalah ini nggak menemukan titik perdamaian, besok dia stres, besok dia depresi, siapa yang mau bertanggung jawab secara moral? Ya, secara moral aja nih. Kalau secara hukum mungkin semua kan pakar-pakar hukum, ya kan, mau berdalih apapun itu silakan. Tapi secara moral kalau terjadi hal itu yang membuat psikologis dia terganggu, siapa yang mau bertanggung jawab? Tapi syukurlah kemarin saya lihat di beberapa media pengacaranya udah bilang ya sudah kita berdamailah supaya cepat selesai. Mudah-mudahan ini diridhoi Tuhan Yang Maha Esa supaya cepat selesai masalah Agus ini, gitu ya. Kita sebagai lawyer nggak punya kepentingan lain. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja dari kantor Brian Praneda itu. Dan saya sudah berkomunikasi, tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu, tidak melibatkan lawyer-lawyer konten. Tapi namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, mereka aja. Gua hitung yang datang nanti minggu depan. Mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Novi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Isi suratnya adalah ada 2 alternatif. Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga, dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Jadi masyarakat harap tenang, gak usah lagi takut, tidak ada yang ribut. Yang bikin heboh ini nih kurcaci yang gak jelas, ya. Yang menggambarkan yang manyun, yang ngejelekin Agus, memprovokasi, yang jelekin aku, yang mau lapor aku, yang gak nyambung gitu, ya. Nah inilah orang-orang yang menurut saya tidak belajar kode etik lawyer. Giliran saya serang dikit langsung baper, langsung kayak orang apa ya gitu. Menurut saya begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari kita sambut. Sebelumnya, Farah Tabas pun telah mendatangi Kementerian Sosial Republik Indonesia hingga terungkap bahwa kegiatan donasi untuk Agus Salim tidak memiliki izin dari Kemensos dan pihak Novi pun juga mendapat teguran dari Kemensos. Hal ini pun mendapat tanggapan dari kuasa hukum para donatur. Mereka pun membenarkan jika ingin membuka donasi harus ada izin dari Dinas Sosial. Namun, dalam kasus open donasi untuk Agus, bukanlah kesalahan dari pihak Novi, karena awalnya Novi pun hanya berizin di kabupaten dan juga provinsi. Sementara respon terhadap open donasi untuk Agus berskala nasional bahkan dunia, karena ada warga negara Indonesia di luar negeri yang mengirimkan donasinya. Karena itu pihak Novi pun merasa kaget ketika open donasi itu mendapatkan atensi luar biasa. Ya setahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur.
dan tidak ada izin untuk donasi itu. Gitu. Oh, Kemensos menegur Novi kemarin. Pastinya, tanya sendiri sama Novi. Jangan saya nggak tahu. Nanya aja, maksudnya. Lu ada izin nggak, itu aja kan bicara legalitas. Dari awal kan sudah katakan legal nggak. Lu jangan nggak legal tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal kan. Apalagi ada petisi minta aparat mundur dari pengacara, apa itu? Udahlah, kalau lain kali kalau kalian udah bermasalah dengan saya, bukan Farhad lawan kalian. Kalian sudah berbenturan dengan hukum. Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini gitu. Jadi makanya jangan menyerang pribadi saya. Karena itu Agus bukan dilindungi oleh Farhad tapi dilindungi oleh hukum. Kegiatan donasi ini itulah makanya sedari awal, sedari sebelum kita datang ke Kemensos pun saya udah bilang bahwa ini terjadi kekosongan hukum, ya kan, terjadi kondisi di luar dugaan. Masalah perizinan domisili yayasan itu adanya di Kabupaten Tangerang, ya kan, secara administrasi harusnya kan izinnya itu kan dari Dinsos Kabupaten. Nah ternyata kan yang dilakukan ini kan sudah mencapai ke seluruh Indonesia dan bahkan banyak donatur-donatur WNI yang ada di luar negeri. Nah izinnya itu harus dari Kementerian Sosial. Nah jadi kondisi ini juga semua ini di luar dugaan. Siapa yang tahu kalau donasi ini akan sebesar ini? Gitu loh. Jadi jangan langsung menganggap bahwa ini adalah sebuah kesalahan fatal. Enggak kok, Kemensos enggak begitu. Kemensos lebih kepada pembinaan. Karena tahu orang-orang seperti Teh Novi, orang-orang seperti Densu, mereka itu adalah stakeholder dari Kemensos. Mereka sendiri terkaget-kaget melakukan donasi seperti tiba-tiba hasilnya seperti mereka pun terkaget-kaget dan mereka juga ingin melakukan seperti ini, seperti apa yang dilakukan Teh Novi, seperti apa yang dilakukan Densu. Jadi itulah makanya lah terbukalah, bijaklah sedikit, ya kan, kita kan sekolah sama-sama. Jadi jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit ancam sana, framing sini. Itu udah bukan zamannya sekarang, bro. Malah menurut saya seorang Teh Novi ini harus kita support, ya. Orang yang mendedikasikan dirinya bergerak di dalam kegiatan sosial membantu masyarakat. Ini adalah perantaraan tangan pemerintah gitu ya, yang harusnya kita dukung. Malah kalau bisa harus kita support yang lainnya, serikandi atau perempuan yang bisa melakukan seperti Teh Novi ini. Kok malah yang Teh Novi yang mau kita, apa istilahnya itu namanya, harus kita diskreditkan ya dengan persoalan ini gitu loh. Nggak banyak orang yang bisa seperti Teh Novi ini, walaupun di sana ada juga yang lain melakukan hal ini. Tapi kebetulan Teh Novi adalah salah satu menurut saya orang yang memiliki jasa ya untuk Agus sampai uang itu bisa terkumpul. Nah, sementara perjalanan menuju ke sana kita ke dinas sosial. Di dinas sosial kalau mau dicari masalah kena semua, Densu kena, Novi kena, karena mereka nggak punya izin untuk menggalang donasi. Dan Agus tidak kena. Kenapa? Karena Agus adalah orang yang menerima charity. Charity-nya ini adalah amal sumbangan sukarela. Bukan melalui yayasan uangnya, tapi melalui nomor rekening yang sumbangkan seikhlasnya dari Denny Sumargo. Mengejutkan, kuasa hukum para donatur tantang balik Farhad Abbas untuk melaporkan mereka ke polisi. Lantas seperti apa reaksi Herwanto saat mengetahui Farhad Abbas ingin membuat laporan polisi untuk donatur dan tim kuasa hukumnya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Pasca Herwanto selaku Ketua Barisan Advokat Bersatu sekaligus kuasa hukum Pratiwi Novianti melaporkan Farhat Abbas ke Pradi karena diduga telah melanggar kode etik. Alasan Herwanto melaporkan Farhat Abbas ke Pradi lantaran Farhat Abbas mengatakan bahwa para donatur dan kuasa hukum mereka melakukan aksi kriminal karena membuat polling atas donasi tersebut, sekaligus akan menyeret masalah ini ke ranah hukum. Menurut Herwanto, sebagai advokat, Farhat Abbas tidak layak mengatakan hal tersebut. Itu makanya kan saya bilang ini pendapat-pendapat mantan kawan saya ini pendapat-pendapat yang menurut saya tidak menunjukkan dia sebagai seorang advokat, apalagi dibiarkan ke kriminal. Kriminalnya di mana kriminalnya? Ya nantilah kita lihat nanti sidang Dewan Kehormatan nanti ya menunjukkan bahwa apakah pantas orang yang mengatakan, bayangkan bilang kriminal, yang ini laporin. Nah ini makanya saya katakan tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang advokat. Advokat ini harus apa? Ketika dia mengeluarkan pendapatnya, ya harus dia bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi jangan main-main gitu bicara masalah hukum. Itu makanya kemarin kan begitu mau polling, itu pengacara donatur saya akan laporkan juga kata dia. Semua orang dilaporkan semua. Nah jadi sebenarnya seorang advokat itu tidak layak bicara seperti itu. Dia harus menjaga harkat dan martabat profesinya. Selain itu, Herwanto pun juga mengungkapkan seharusnya Agus introspeksi diri terkait kisru donasi saat ini. Dan sebaiknya Agus pun menggunakan uang donasi tersebut untuk pengobatan. Karena jika tidak, Agus sendirilah yang menanggung derita tidak mendapat pengobatan maksimal. Secara pribadi, sejak awal Herwanto pun memang tidak setuju jika uang tersebut digunakan Agus untuk biaya pengobatan pasca terungkap Agus diduga menyalahgunakan uang tersebut. Dan menurut Herwanto, para donatur bahkan mengharamkan uang donasi tersebut diberikan kepada Agus. Apalagi Agus pun juga sempat mengatakan bahwa ia lebih mementingkan harga diri keluarganya ketimbang uang donasi. Iya, gini, pokoknya intinya Agus sudahlah harus introspeksi diri agar dia bisa berobat. Ya, kalau sampai uang ini sudah parkir 1,3 dia tidak bisa digunakan pada akhirnya, ya yaudah Agus lah yang menderita sendiri. Ya kalau saya dia minta uang donasi ya terserah aja ya. Kalau saya begini, saya tegaskan sejak awal saya sudah mengatakan ya, saya kalau ditanya tidak setuju uang itu digunakan untuk Agus lagi. Ini pendapat pribadi saya ya. Ya kenapa? Karena Agus ini menurut saya sudah tidak layak dibantu. Kenapa? Orang dia bilang kok, saya tiruin omongan dia kan, uang. Untuk apa uang? Sudah tidak berguna lagi. Kehormatan keluarga saya menjadi nomor satu. Kayak kan artinya harga dirinya kan, harga diri keluarganya menjadi nomor satu. Ya udah, menurut saya udah harus dibantu lagi lah. Apalagi donatur sekarang kan. Coba lihat donatur bersuara. Donatur bahkan ada yang mengharamkan untuk digunakan untuk Agus. Udah clear berarti kan? Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi lah masalah uang. Clear and clean. Uang jangan lagi digunakan untuk Agus. Mengejutkan, reaksi Herwanto saat mengetahui Farhat Abbas ingin melaporkan donatur dan kuasa hukumnya ke polisi. Lantas benarkah Farhat Abbas pun tetap melanjutkan laporan polisinya atas Denny Sumargo? Dan benarkah hari ini Farhat pun menjalani BAP di Polres Metro Jakarta Selatan? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, Farhat Abbas tetap melanjutkan laporan polisinya atas Denny Sumargo di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan hari ini, ia pun menjalani pemeriksaan oleh penyidik terkait laporan polisinya atas Denny Sumargo. Ditemui awak media kemarin, Farhat mengaku sudah menyerahkan bukti kepada penyidik dalam bentuk flash disk berupa video live Denny Sumargo saat datang ke rumahnya pada tanggal 3 November 2024 sekaligus transkrip pernyataan Denny saat menyambangi rumahnya. Bagi Farhat Abbas, walaupun ia sudah dipolisikan oleh Denny Sumargo, justru dirinya lah yang merasa diancam dan ditantang oleh Denny Sumargo.
tempat dan saya besok Jumat mau diperiksa jam 1. Mungkin yang duluan adalah lawyer kantor kita, Rizaldi, kemudian baru saya. Kalau muat besok, kalau enggak saya lanjut berikut. Yang jelas hari ini sudah menyampaikan bukti bentuk flash disk, nah, kemudian transkrip daripada pernyataan-pernyataan apa, ungkapan satu untuk Densu itu adalah gue Makassar, lu Bugis, mana cabut pedangmu, mana burungmu, cabut pedangmu, itu aja. Simple kok gitu untuk menafsirkan. Pokoknya buktinya mulai mereka live, guys, gua mau dihajar, gua datangin, gua samperin, ini laki-laki, Selina Pace. Mulai bukti itulah kita lihat gitu. Ini teman-teman saya semua pada, aduh kok digituin itu, lawyer. Buktinya sekarang kan dia udah pakai lawyer juga, nggak menggunakan cara-cara yang premanisme dan persekusi kan. Ya kan baru menyadari hal itu gitu. Kalau saya kan dari awal kan udahlah, kan saya kan yang dibilangin tai kan. Hanya dia mau plesetin tai itu hebat aja kan, terbalik-balik. Ya pasti harus siap lah. Dan dia betul-betul datangin rumah kita, dan sekarang dia nakut buat laporan tentang saya apa? Yang merasa diancam dan dihajar tuh saya. Udah kelewatan, nggak pernah ada orang menyalahkan saya. Hampir seluruh orang bilang, "Hei, sombong sekali orang datang ke rumah kamu tuh." Ya, terlalu keterlaluan. Orang cuma tak lewa-lewa. Kelewatan, ya. Nah, masalah lawyernya nggak ada, bukan masalah cepat. Polres Jakarta Selatan juga cepat. Saya yakin Polres Jakarta Selatan lebih cepat daripada Polda. Karena apa? Karena saya pihak yang didatangin, yang diancam itu saya. Yang ditantangin itu saya. Kalau saya hanya mengatakan hajar itu hukum jamin rakyat, hajar itu adalah kalau dia melakukan atau menghina saya baru saya hajar. Jadi nggak ada kaitannya orang baik-baik diam, kemudian saya hajar, tidak ada. Jadi jangan baper, kelihatan kok. Mulai dari istrinya bilang, ayo kekerasan, kalau mau fisik, mau apa, yang mancing-mancing berantem itu mereka. Nah, justru saya menanggapi dengan cara yang cool. Dan kelihatan kan bagaimana saya menyambut tamu waktu di dalam rumah saya di Kemang lalu. Nah, kalaupun ada juga yang pernah melaporkan mencabut, sampai sekarang saya belum mencabut laporan terhadap polisi. Saya nggak lihat dia mau ngajak damai kok sampai saat ini. Selalu dia bilang, ini bukan urusan suku, ini urusan antara saya dan Farhad. Gitu. Saya bukan urusan sama Denny sekarang dengan hukum. Ya. Mau dia pakai lawyer 1000 juga atau lawyer mana juga, nggak ada masalah bagi saya. Yang jelas, tidak mungkin tidak ada asap kalau nggak ada api, ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.